Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustadz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan yang kedua dari pertemuan mapel bahasa Arab atau ayo belajar bahasa Arab kalian. Masih di halaman 10. Ya, kalian bisa lihat di buku kalian halaman 10. Di sini ditulis oleh pengarang bukunya, perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Di sini ada 1 2 3 4, ada 4 baris ya. Kita baca dulu dari baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Al-baitu fil baiti minal baiti ilal baiti. Kemudian di baris yang kedua, al-mustashfa fil mustashfa minal mustashfa ilal mustashfa. Kemudian di baris yang ketiganya, Jakarta fi Jakarta min Jakarta ila Jakarta. Dan baris yang keempat yang terakhir, Amerika fi Amerika min Amerika ila Amerika. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di bawah kotak atau di bawah tulisan 4 baris ini dijelaskan bahwa kata-kata pada baris yang kedua, ketiga, dan keempat diakhiri dengan huruf alif. Jadi al-mustashfa itu setelah huruf fa itu adalah huruf alif. Demikian pula Jakarta fi Jakarta min Jakarta ila Jakarta, Amerika fi Amerika min Amerika ila Amerika. Ini huruf terakhirnya itu kalau yang Jakarta setelah ta itu ada huruf alif. Kemudian yang di Amerika, Amerika setelah huruf kaf itu adalah huruf alif. Jadi baris yang kedua, ketiga, dan keempat diakhiri dengan huruf alif. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan sedikit itu di baris yang kedua itu al-mustashfa ya. Khusus kata al-mustashfa, kalau yang Jakarta dan Amerika itu dia pakai alif, tapi alifnya alif yang biasa yang kita kenal ya, alif yang lurus itu. Alif yang lurus. Adapun al-mustashfa, ini Ustaz kasih tambahan, khusus kata al-mustashfa ini huruf terakhir setelah fa disebut alif lazimah. Alif lazimah yang bentuknya tidak lurus tapi apa? Seperti huruf ya ini. Nah, al-mustashfa. Al-mustashfa itu setelah fa itu adalah huruf alif tapi bentuknya kayak ya. Ini kalau kata orang Jawa atau orang pesantren dulu di Jawa Timur dikatakan alif bengkong, alif yang tidak lurus. Ini kalimat ini anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz kasih tambahan ini ya. Kata-kata pada baris yang kedua, ketiga, dan keempat tersebut tidak mengalami perubahan ketika dimasuki huruf jar atau huruf jer. Nah, yang di sini di kotak itu tadi itu huruf jarnya ada 3 ya. Yang V
fi, kemudian min, kemudian juga ila. Fi, min, dan ila. Jadi untuk baris yang kedua ini al-mustasfa, fil mustasfa, minal mustasfa, ilal mustasfa. Demikian juga baris yang ketiganya fi Jakarta, min Jakarta, ila Jakarta. Yang baris yang keempatnya fi Amerika, min Amerika, ila Amerika. Ini tidak mengalami perubahan walaupun dimasuki huruf jar. Karena biasanya kalau ada kalimat kemudian dimasuki huruf jar itu akan berubah. Seperti di baris yang pertama ini. Al-baitu, awalnya al-baitu. Al-baitu itu taknya, huruf yang terakhirnya itu dibaca dhammah. Kemudian ketika kemasukan fi menjadi fil baiti, bukan fil baitu, tapi berubah menjadi fil baiti. Kemudian berikutnya al-baitu ketika kemasukan huruf min maka berubah, bukan minal baitu tapi menjadi minal baiti. Kemudian yang terakhir, yang bagian yang ketiganya al baitu ketika kemasukan ila, jadinya ilal baiti, bukan ilal baitu. Nah, ini yang di baris pertama itu berubah semuanya sebagaimana Ustadz tulis kembali di bawah ini. Berbeda dengan kalimat di baris pertama. Ini coba kalian lihat lagi tadi. Yang di baris pertama tadi itu al baitu fil baiti, minal baiti ilal baiti. Jadi ketika kemasukan huruf jar biasanya itu adalah berubah. Jadi dhammah akhirnya berubah menjadi kasroh atau majrur. Dibaca majrur dan majrurnya dengan kasroh. Fil baiti, minal baiti, ilal baiti. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tambahan di contoh yang di atas tadi itu. Ya, contoh-contoh kalimat atau kata yang kemasukan huruf jar. Huruf jar berupa fi, min, dan ila. Walaupun nanti ada beberapa huruf jar yang lainnya, karena ini hanya sebagian contoh aja. Sebagian contoh huruf jar yang biasanya kalimat atau kata yang kemasukan huruf jar akan berubah menjadi majrur, dibaca kasrah. Al baiti, fil baiti, minal baiti, ilal baiti. Adapun di baris yang kedua, ketiga, dan keempat semuanya tidak berubah. Semuanya tidak berubah, tetap mustasfa walaupun kemasukan fi, min, atau ila. Demikian pula kata-kata Jakarta, ketika kemasukan fi, min, dan ila maka tetap Jakarta, enggak jadi fi Jakarti, min Jakarti, ila Jakarti, tidak. Atau yang mustasfa tadi itu fil mustasfi, minal mustasfi, ilal mustasfi, tidak. Demikian pula Amerika, ini nama tempat, fi Amerika, min Amerika, ila Amerika, tidak berubah, enggak terus akhirnya kemasukan jar jadi min fi amriki, min amriki, ila amriki. Ini yang huruf-huruf terakhirnya itu berupa alif. Nanti ada yang alif lazimah, kemudian ada alif yang biasa, alif yang lurus. Ini hanya sekedar pengenalan saja. Nanti mungkin di bab-bab yang lainnya akan dijelaskan lebih detail. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lanjutkan yang bawahnya. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 10. Bacalah kalimat-kalimat di bawah ini. Ya, bacalah kalimat-kalimat di bawah ini. Hadal muhandisu min Amerika. Hadal muhandisu min Amerika. Pada pembahasan sebelumnya Ustadz perkenalkan sedikit bahwasanya bahasa Arab itu tidak akan pernah keluar dari 3 macam, ya. Jadi bahasa Arab, semua isi bahasa Arab itu tidak akan pernah keluar dari 3 macam, yaitu apa? Isim, fi'il, dan huruf. Ya, coba kita ingat-ingat lagi sambil kita baca tulisan yang ada di bawah ini. Hadal muhandisu min Amerika.
Hada ini apa? Kira-kira fi'il, isim atau huruf? Hada ini adalah isim. Nanti dikatakan ini adalah isim isyarah. Hada adalah isim isyarah. Isim yang menunjukkan apa? Kata isyarat atau kata tunjuk. Al-muhandisu ini juga isim. Min, nah ini baru huruf. Ini huruf jar seperti tadi itu. Fi, min, dan ila tadi termasuk huruf jar. Amrika ini juga isim. Jadi hadal muhandisu min Amrika. Ini hampir semuanya isim kecuali min. Min itu huruf. Hada artinya apa? Ini al-muhandisu seorang insinyur. Jadi insinyur ini min dari atau berasal dari Amerika. Dari Amerika. Hadal muhandisu min Amerika. Insinyur ini berasal dari Amerika. Jadi untuk min itu bisa diartikan dari atau berasal dari. Jadi nanti kalau ada kata-kata berasal, nggak usah bingung nyarinya, karena masuk di huruf min itu sudah ada kata berasal. Jadi min bisa diartikan dari atau berasal dari. Seperti contoh ini, hadal muhandisu min Amerika. Insinyur ini berasal dari Amerika. Yang bawahnya, zahaba Hamidun ila Faransa. Zahaba Hamidun ila Faransa. Zahaba, nah ini kita baru ketemu yang namanya fi'il. Fi'il atau disebut kata kerja. Zahaba fi'il. Artinya apa zahaba? Telah pergi. Siapa yang pergi? Hamidun. Jadi Hamid telah pergi. Ila ini adalah huruf jar juga. Faransa Perancis. Faransa isim. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Hamid telah pergi ke Perancis. Ya, ini di kalimat yang kedua ini baru kita dapatkan fi'il, dan fi'ilnya ini adalah fi'il madhi. Fi'il kata kerja yang telah lewat, yang telah lampau. Karena nanti fi'il ada 3 ya. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', kemudian ada fi'il amr. Ini baru pengenalan sedikit saja. Kemudian kita lanjutkan, Mahmudun maridun. Mahmudun ini isim, maridun juga isim. Huwa ini dhamir munfasil. Al-ana ini juga isim karena ada tanda isimnya. Fi ini adalah huruf jar juga seperti tadi, ada fi, ada min, ada ila, itu huruf jar semuanya. Al-mustasfa ini juga isim. Jadi hampir semuanya isim. Mahmudun maridun. Ini kedua-duanya isim. Mahmudun ini nama orang, namanya Mahmud. Maridun dia sedang sakit. Huwal ana, huwa dia karena Mahmud adalah laki-laki maka pakai dhamir atau kata ganti huwa. Kalau seandainya nanti diganti dengan perempuan, misalkan Fatimatu maridotun. Fatimatu maridotun, misalkan Fatimah sedang sakit, maka nanti bukan huwa lagi jadinya hiya. Nah, ini sedang kita bahas yang laki-laki terlebih dahulu, yaitu Mahmud. Mahmudun maridun, Mahmud sedang sakit. Huwa dia, al-ana sekarang ini, fil mustashfa. Fi di atau di dalam atau pada, al mustashfa rumah sakit. Jadi Mahmudun maridun, Mahmud sedang sakit. Huwal ana fil mustashfa, dia sekarang berada di rumah sakit. Ya, berikutnya, anta min Malaysia? La, ana min Indonesia.
anta, ini isim juga tapi isim istifham, kata tanya. Anta seperti huwa itu adalah dhamir munfasil. Min huruf malizia isim. La, ini jawaban dari pertanyaan tadi itu. La, ana juga sama. Ana itu seperti anta atau huwa adalah dhamir munfasil. Min huruf Indonesia isim. Ya. Anta, apakah anta, anda atau kamu, engkau, min tadi kita artikan apa? Dari atau berasal dari. Apakah kamu berasal dari Malaysia? Malaysia berarti Malaysia. La, jawabannya tidak. La, tidak. Ana, saya. Min, dari atau berasal dari Indonesia. Berasal dari Indonesia. Kemudian yang terakhir anak-anakku sekalian, kita baca hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Hadza ini juga isim, yaitu isim isyarah atau kata tunjuk. Al kitabu ini juga isim. Li ini huruf jar atau huruf jar. Li Isa, Isa nama orang. Wa huruf ataf, kata sambung. Dzalika itu juga sama isim isyarah seperti hadza, hadhihi, dzalika, tilka, itu isim isyarah atau kata tunjuk. Al kitabu ini juga isim. Li tadi apa? Huruf jar. Musa nama orang. Ya. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Hadza ini al-kitabu kitab. Kitab ini li untuk atau menunjukkan kepemilikan, milik. Nah, bisa kita artikan milik. Jadi hadzal kitabu li Isa. Kitab ini li Isa, miliknya Isa. Wa, dan dzalika itu al-kitabu kitab. Dzalikal kitabu berarti kitab itu li Musa. Li untuk atau milik Musa, miliknya Musa. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Kitab ini miliknya Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Dan kitab itu miliknya Musa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang giliran kalian untuk menerjemahkan kalimat-kalimat yang di sini sudah dituliskan. Kemudian Ustadz tambahin sedikit. Ini nanti kalian bisa lihat ya. Ini terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini Ustadz tambah atau rubah sedikit kalimatnya. Silakan ikut ditambah atau dirubah. Cuman Ustadz tambahin kalimat yang ringkas saja untuk menambah. Siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Laki-laki ini adalah. Nah, ini Ustadz tambahin adalah, walaupun nanti adalah itu tidak perlu dicari. Wah, apa sih bahasa Arabnya adalah gitu ya. Laki-laki ini adalah tukang batu dan laki-laki itu adalah penjahit. Ya, kalau di buku bahasa Arab aslinya tidak ditulis adalah, maka Ustadz tambahin adalah. Ya. Kemudian yang B, milik siapa setrika ini dan milik siapa kipas angin itu. Setrika ini adalah, nah ini Ustaz tambahin juga ya, adalah milik Musa. Dan ini Ustaz salah tulis ya, ini nanti kalian bisa rubah sendiri. Dan kipas angin itu milik Aisyah. Ini yang setrikanya yang kedua ini kalian ganti dengan apa? Kipas angin. Kalian ganti dengan kipas angin. Jadi setrika ini adalah milik Musa dan kipas angin itu adalah milik Aisyah. Nah, ini kesalahan tulis ini dari Ustadz ini ya. Kemudian yang C, nama guru laki-laki ini. Nah, ini Ustadz kasih tambahan
ya gurunya yang biar jelas itu nama guru perempuan atau laki-laki. Walaupun sebenarnya dengan penyebutan nama nanti sudah jelas ya. Nama guru laki-laki ini adalah Yasir dan nama pelajar atau murid itu adalah Musa. Ini yang C ya. Nanti tinggal kalian jawab nanti ya. Kemudian yang D, pisau ini berasal dari India. Nah, ini Ustadz tambah berasal. Nah, tadi ingat ya, min tadi itu bisa dari atau berasal dari. Berarti nanti nggak usah cari apa bahasa Arabnya berasal, karena sudah masuk di huruf yang menunjukkan hal itu. Pisau ini berasal dari India dan pisau itu berasal dari Perancis. Itu yang D. Kemudian yang E-nya, Said pergi ke rumah sakit. Ini murni, nggak ada tambahan. Kemudian yang terakhir, apakah kamu berasal dari Cina? Ini Ustaz tambahkan kata-kata berasal. Tidak, saya berasal dari Indonesia. Anak-anakku sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kalian kerjakan ya. Kemudian Ustaz tambahin ini di bawah ini. Nanti kalian bisa lihat ini. Untuk kata adalah dan berasal tidak perlu diterjemahkan. Jadi kalian nggak perlu cari-cari apa bahasa Arabnya dari adalah atau berasal. Kemudian yang di sini ada Ustaz tambahin nih kosakata baru biar nanti ketika kalian jawab itu tidak kesulitan. Nanti kalian catat ini di buku kalian ya. Kosakata barunya ini tukang batu itu bisa al-banna'u atau banin atau al-bani. Adapun penjahit ini Ustadz salah tulis juga ini. Al-khayyatunya udah benar tapi khayyatunnya ini kurang alif. Ya, nanti kalian apa? Pilih yang benar ini saja. Kemudian setrika al-mikwatu atau mikwatun. Kemudian kipas angin mirwahatun atau al-mirwahatu. Kemudian pisau sikinun atau as-sikinu. Cina berarti as-sinu atau sinun. Silahkan diterjemahkan dan jika telah selesai dikirim jabri ke nomor Ustadz ya. Barakallahu fikum, ma'akum an-najah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.